Assalamualaikum, halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ahya Alimudin. Saya seorang guru di SMKN 2 Jiwan, Kabupaten Madiun. Kali ini saya akan berbagi pengalaman belajar dengan anak-anak di saat pandemi dengan cara online. Model pembelajaran yang saya pakai adalah SOLE atau Self-Organized Learning Environment. Selamat bergabung dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebagai langkah awal, saya memilih KD dari mapel saya yang saya pakai, yaitu memahami dasar kelistrikan. Kemudian dari sini saya akan melanjutkan dengan membuat RPP singkat. Kali ini saya hanya membuat satu lembar ya. Jadi isinya langkah-langkah pembelajaran kita nanti, tentu saja dengan memakai model SOLE dengan 3 sintaksnya kita munculkan di sana, yaitu big question, investigasi, serta terakhir review. Ini untuk memudahkan kita melangkah nanti ketika proses pembelajaran. Setelah ini, saya berinisiatif untuk membentuk grup WA di anak-anak yang berminat saja mengikuti pembelajaran online saya. Jadi tidak semuanya memang karena terkendala fasilitas, kuota, jaringan, dan seterusnya. Grup ini saya pakai untuk berkoordinasi. Nanti menjelang kita video conference memakai aplikasi Webex. Jadi saya ajari anak-anak bagaimana menginstalnya, bagaimana nanti pola pembelajaran kita, dan seterusnya. Setelah ini langsung kita nanti akan menuju ke aplikasi Webex. Kelas anggota kelasnya ada Vina, Tes, Dani, dengar janda ya, Afila dari TPM 2, terus Alizaki dari TPM 4 ya. Ya, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau saya itu kangen loh sama kalian. Kalian kangen enggak? Ya, kangennya Pak, kegiatan di sekolah. Oh iya, ini kita sudah nggak ketemu hampir 2 bulan ya. Iya, Pak. Oh iya, yang PSG sudah lebih, kayak malah 4 bulan lebih ya. Jadi memang karena kondisi ya, jadi memang belum bisa ketemu secara langsung. Nah, ini saya pengen kita bisa ketemu tatap maya tapi ya, jadi tidak menghalangi kita tetap belajar. Jadi ya, ada yang baru bergabung, selamat datang Yetno ya. Oh iya. Yetno, selamat datang. Ya, Yetno. Tapi di sana videonya ini tampil ya di HP kalian itu? Tampil, Pak. Ya, karena di mana-mana sinyal internet lagi down karena banyak pengguna ya. Nah, semoga nanti cepat berlalu lah ini ya badainya ini, biar bisa sekolah lagi, ketemu lagi. Kalau libur cuma seminggu, 2 minggu itu enak ya, Vin ya, bisa refreshing ya. Nah, ini kelamaan libur. Sih loh, Pak. Tapi nggak boleh kemana-mana ya. Nggak oleh sangu bareng ya lah ya.
Yeah. Nah, ini hari ini saya akan Yep. mencoba belajar bareng dengan kalian ya. Jadi materinya yang ringan-ringan saja. Jadi akan saya perkenalkan kalian dengan sebuah model pembelajaran baru. Jadi pembelajaran online, guru dan muridnya nggak harus ketemu langsung, tapi tetap bisa belajar. Ya, jadi sebelumnya nanti saya ingin kalian lihat dulu videonya ini sebentar ya. Jadi nah, nanti video ini maksudnya apa? Could you go an hour or even a minute without using it? Many of us would struggle. Now, imagine a whole future without it. Hello and welcome back to Life's Biggest Questions. I'm Rebecca Felgate and today we're asking, what if the world ran out of electricity? Firstly, it is important to state for those that don't know, you can't run out of electricity, so to speak. Electricity Suaranya is a nggak muncul. creation, not a natural resource. To create electricity, you need to spin magnets with a copper Bahasa wire. Inggris. But the process of spinning requires energy, which we can get a number of ways. Green energy is energy harvested from nature, like solar panels or wind turbines. We can also create energy with natural gas. However, harmful sources of energy are coal burning or nuclear energy, which release toxic emissions. Many power plants that use thermal energy to spin the copper and magnets to create electricity are only 35% efficient, which means for every 100 units of thermal energy, only 35 are converted into electric energy. So you see now, at the moment, a lot of electricity takes more than it gives, which is problematic. Now you know that, let's imagine a world where we are no longer able to generate electricity. Initially, if the electricity snapped off, there would be a period of confusion. Everything chargeable would gradually die, and there would be a time of chaos and looting, which would mean people plundering food stores until they were bare. Of course, there would be a rush on batteries. Got to keep that small electricity around while you still can. Then, for anybody who was able to get through that reasonably unscathed, a long, hard period of adjustment would follow. Business has developed alongside electricity for over 100 years now. Jobs that we had back then do not exist today, and learning to generate income without electricity would take a long time with a hefty adjustment period. People would be forced to turn to more pastoral jobs like farming, although without electricity, farming would be pretty difficult, and we would need to revert to olden day techniques of ploughing and fertilizing. Modern electrical equipment has sped up farming at a rate needed to supply the world's bulging population. Without this speed, farming would take longer, prices would raise, and people may starve. That being said, perhaps without electricity, more people would turn to that line of work, and perhaps more people would turn to their own backyards to grow food, which would be nice. Ya, jadi sekilas tadi sudah saya tampilkan ilustrasi video ya. Kira-kira video tadi tentang apa ya? Tentang listrik. Sumbernya, Pak. Sumber listrik. Gimana, Dan? Jadi Iya itu, Pak. tentang listrik, gimana listrik itu habis gitu kan ya? Itu sebenarnya pertanyaan besar bagi kita umat manusia. Jadi yang ingin saya munculkan itu, apakah listrik di dunia ini itu bisa habis? Nah, karena kita sedang belajar, jawabnya yo nggak asal saja. Berarti jawabnya nanti harus disertai dengan investigasi atau browsing dulu ya. Listrik itu apa, dibangkitkan oleh apa, digunakan untuk apa ya. Kalau sehari-hari di rumah kan listrik hampir semuanya pakai listrik tuh ya. Ya, Eh, Mulai apa lah, ngecas HP, yalah ya. tas HP, lampu, TV, kulkas. Masak sego, ubah-ubah, semuanya pakai listrik gitu. Sejak zaman saya lahir itu listrik kan sudah ada ya. Apalagi kamu lahir. Nah, bayangkan dulu ketika belum ada listrik. Nah, itu betapa susahnya. Nah, kalau kita nanti berulang ke zaman dahulu listrik tidak ada, nah itu apakah itu bisa terjadi? Nah, kalau bisa, kenapa? Atau apa sebabnya? Kalau nggak bisa,
ya kenapa juga. Nah itu harus kita cari tahu jawabannya. Nah sebelumnya saya pengen mengenalkan dengan model pembelajaran yang tadi ya. Jadi saya sedang mencoba untuk menerapkan model pembelajaran Sole, bukan Sole loh lah, tapi Sole. Tampak ya di layar kamu ya. Kelihatan Pak. Nah jadi model pembelajaran Kelihatan Pak. Sole. Nah ini apa Sole itu ya. Jadi ketika guru ngajar itu kan mesti ada langkah-langkahnya ya, mulai dari mengabsen kamu, kemudian menyampaikan materi, kamu disuruh menjawab, kamu disuruh diskusi, itu kan namanya langkah-langkah. Nah di Sole itu ada langkah yang pertama itu big question, jadi pertanyaan besar. Tadi kan sudah toh. Jadi apakah listrik di dunia ini tuh bisa habis? Itu pertanyaannya. Ya. Nah terus setelah pertanyaan ini kamu investigasi. Caranya gimana? Nanti berkelompok ya di rumahnya masing-masing, terus mencari materi itu di internet. Carinya lewat apa? Ya, bisa lewat Google, bisa lewat Wikipedia, bisa lewat YouTube ya, bisa lewat webnya Rumah Belajar. Tentang apa? Ya tentang listrik. Mulai dari ya mungkin dari dasar ya, pengertiannya, sejarah, sumber-sumber listrik, cara penghematan listrik. Ya. Sekarang yang lagi tren itu apa? Mobil listrik. Nah, terus apakah ketika semua manusia, semua barang itu menggunakan listrik, apa listriknya itu bisa habis? Nah itu kan pertanyaannya kan itu kan. Nah setelahnya nanti yang ketiga, yang terakhir itu presentasi. Nah nanti silakan perwakilan dari kelompok mempresentasikan. Kira-kira bisa nggak menjawab pertanyaan tadi? Itu. Nah dari sini kira-kira ada yang kurang jelas? Sudah jelas? Jelas Pak. Yetno yang baru bergabung. Sudah Pak. Tangi turu Yet. Nah nanti poso turu Yet. Tadi sudah saya sampaikan bisa dari banyak tempat ya. Untuk kamu biasanya nyari dari Google ya, dari Google bisa, atau dari satu lagi yang mungkin belum pernah kamu tahu ya, Rumah Belajar. Kamu ketikkan saja di Google itu Rumah Belajar. Nah nanti pilih yang paling atas. Dan kayak ruang guru atau puisi berbayar. Kamu cari tahu di sini ada banyak teks atau berupa video ya. Gimana anak-anak? Ada pertanyaan? Ya Bapak. Ya kalau nggak ada nanti silahkan dicari, diinvestigasi kelompok, nanti hasilnya dipresentasikan. Dalam sintaks investigasi, anak-anak saya bebaskan untuk mencari referensi dari berbagai
sumber mulai dari Google, Wikipedia, maupun dari YouTube. Hal ini saya maksudkan agar mereka semakin kaya akan wawasan dengan berbagai sumber yang ada di internet. Proses ini memakan beberapa waktu dan mereka lakukan secara mandiri bersama kelompok yang sudah dibentuk di rumah masing-masing tentu saja. Selain sumber belajar tadi, juga ada satu sumber belajar lagi yang disediakan oleh Kemdikbud lewat webnya, yaitu rumah belajar. Ya. Mungkin ini belum banyak yang anak tahu, tapi saya kira source rumah belajar ini cukup lengkap, mulai dari sumber belajar anak-anak, baik berupa teks maupun video. Selain lewat web, mereka juga bisa mengunduh aplikasinya dari Play Store. Membahas big question. Hari ini nanti coba perwakilan dari kalian mempresentasikan hasilnya ya, setelah browsing, setelah mencari tahu dari berbagai sumber. Siapa ini yang mau presentasi? Vina, Pak. Vina dulu ya. Nanti setelah Vina, Ali. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Nah, Ali ini saya jadikan presenter, nanti Ali tampil di layar HP kalian. Dulu, Pak. Ya, sudah tampil, Ali? Belum, Pak. Halo, Ali. Ya. Ya. Nah, silahkan. Jadi kamu presentasikan atau ceritakan hasil dari investigasi kamu kemarin. Ya, Pak. Pengertian listrik. Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan. Bisa menimbulkan petir, listrik statis, arus listrik. Sejarah ditemukannya pada tahun 1752, seorang yang bernama Benjamin Franklin menemukan bahwa petir merupakan energi listrik yang bersumber dari alam dengan kekuatan yang sangat besar. Pada tahun 1831, Michael Faraday mengatakan bahwa perubahan medan magnet dapat mengakibatkan perubahan arus listrik. Dan pada tahun 1879, Thomas Alva Edison pertama kali menemukan bola lampu. Terciptanya listrik. Listrik biasanya dihasilkan dengan generator mekanik listrik yang digerakkan oleh uap, dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil panas yang dilepas dari nuklir atau sumber lain seperti energi kinetik dari angin atau air mengalir. Sumber listrik
dari tenaga air dan tenaga surya. Sumber listrik dari tenaga air, arus listrik yang mengalir dan menggerakkan turbin yang menghasilkan energi gerak dan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Terjadilah kumpulan tanah surya listrik yang sumber energinya didapatkan dari radiasi matahari atau panas surya dengan cara menangkap energi matahari dan mengubahnya menjadi energi listrik yang dihasilkan listrik DC. Tata cara penghematan. Cabut kabel atau peralatan dari saklar yang digunakan. 2. Gunakan listrik dengan sistem pulsa karena akan jauh lebih irit daripada yang biasa. 3. Hemat pemakaian lampu. 4. Matikan alat-alat elektronik saat tidur. Tren mobil listrik. Tren mobil listrik Indonesia sudah diserbu dengan adanya mobil listrik. Salah satu keunggulannya adalah ramah lingkungan. Salah satunya adalah ramah lingkungan. Bisa dikemudikan lebih dari 200 km dalam satu kali pengisian baterai. Dikarenakan harganya masih mahal, makanya mobil listrik masih jarang atau kurang diminati. Listrik apakah bisa habis? Kalau sumber-sumber energi untuk membangkitkan listrik hanya mengandalkan BBM atau bahan bakar gas, tentu suatu saat akan habis. Tapi jika dengan mengandalkan tenaga matahari, angin, gelombang laut, maka listrik tidak akan habis. Ya, Pak. Oke, sudah. Close dulu ya buat Ya, Pak. Ali Zaki. Ya, tadi sudah sekilas diceritakan bagaimana Ali Zaki mencari teori-teori tentang listrik ya, sehingga menjawab pertanyaan besarnya apakah listrik bisa habis. Nanti akan kita bahas, tapi ke Vina dulu. Ya, ceritakan Vin, hasil pencarianmu tentang listrik apa saja. Sebentar saya set Vina jadi presenter. Pak, mau ke kamar mandi, Pak. Silakanlah. Nanti kembali loh ya. Silakan Vin. Nafilah lama Langsung dimulai dulu aja. Mulai dari Iya. Atau langsung saja diceritakan ya. Kira-kira listrik bisa habis enggak menurut kamu dan kelompoknya ya? menurut saya listrik bisa tentu saja bisa kalau kita menggunakan energi listrik karena energi dari Ya, berarti sekitar 100. berarti menurut kamu listrik itu bisa habis ya kalau hanya mengandalkan bahan bakar dari fosil, intinya gitu ya? Ya, berarti pendapat Ali Zaki dan Vina dari hasil investigasi beserta kalian semua kelompoknya itu kan mengerucut pada sebuah pemahaman memang listrik itu bisa habis. Tapi kan gitu ya, itu kalau kita hanya mengandalkan sumber energinya dari fosil. Contohnya kalau sumber energi dari fosil itu apa toh? Yet, apa ya dari fosil itu? Apa lah?
Yitno ini kayak di balai desa ya, diisolasi apa Yit? Ya, Kalau dari fosil itu berarti yang BBM itu kan ya. Jadi yang ya. bahan bakar minyak. Nah, Ya, misalkan kayak solar, bensin, minyak tanah itu sekarang sudah nggak ada ya. Nah itu kan berasal dari fosil. Nah fosil itu kan bisa nggak kita bikin lagi fosil sekarang itu? Nggak bisa kan belum beberapa Nah nggak bisa, betul, karena waktu pembentukan fosil itu lama ya, ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun kan. Selama ini kita hanya mengeduknya dari perut bumi. Nah. Nah kalau itu habis, ya bisa habis lah listrik kita kan gitu ya. Nah tapi sekarang selain dari fosil, sumber daya untuk menghasilkan listrik itu dari apa tuh? dari bahan bakar nabati berasal dari tumbuhan atau lain Ya dari tumbuhan sekarang sudah bisa? Bisa. Kalau zaman dulu dari ini ya, buah jarak ya, kalau kamu pengen tahu nanti browsing ya, di buah jarak itu bisa dipakai untuk pengganti bensin, penggerak motor, itu salah satunya. Atau dari yang besar di Python itu, jadi pembangkit listrik tenaga apa itu? Tenaga Wap. Python lah, pinggir laut ya loh, berarti tenaga apa? Gelombang. Air ya. Bang, Air diubah menjadi gelombang. Nah, gelombangnya itu nanti diubah oleh generator menjadi listrik. Nah, masalahnya generatornya itu masih berbahan bakar minyak, sama aja toh. Untuk menghasilkan listrik, tenaga air Ya. masih butuh minyak. Atau kayak di negeri Belanda itu pakai apa? Pembangkit listriknya. kincir angin. Kincir angin. Angin. Nah, kincir angin itu tapi kan tergantung ya, tergantung kondisi cuaca juga ya. Angin. Anginnya ada enggak? Kalau enggak ada kan juga enggak jalan. Nah, saat ini memang yang paling bagus yang masih dipakai ya menggunakan BBM ya, fosil. Nah, tapi sampai kapan ini akan dilakukan? Sampai kapan akan bertahanan gitu? Nah, coba Dan, kira-kira untuk menghemat listrik itu apa Dan? Untuk menghemat listrik, ya misalnya kalau sudah nggak terpakai, dimatikan. Seperti nonton TV, pas angin, AC ataupun kulkas, kiranya nggak penting, dimatikan. Lampu pada siang hari dimatikan. Oh ya, atau mulai menggunakan bohlam yang hemat energi, LED itu kan ada tuh ya. Nah, jadi yang tidak menyerap banyak listrik. Atau kalau beli kulkas, kamu beli kulkas yang non CFC. Nah, itu berarti emisinya rendah, konsumsi dayanya rendah. Kan sekarang banyak pilihan ya. Kalau TV itu yang tabung, yang lama itu kan konsumsi listriknya tinggi, diganti dengan TV yang Ya. layar datar. Nah, kita selama ini bisanya ya cuma itu ya, karena kita bukan penentu kebijakan. Nah, jadi dari hasil diskusi kita memang apakah listrik itu bisa habis? Jawabannya bisa ya. Tapi kalau kita mampu mencari sumber daya listrik yang lain, ya insya Allah listrik di dunia ini akan terus ada. Jawabannya gitu, meskipun masih mahal. Kayak mobil listrik yang dibilang Alizaki tadi, mobil listrik kenapa kok belum laku? Karena mahal, Zak ya. Jadi mobil listrik itu sekarang harganya masih di atas 500 juta. Nah, sopo sing kuat tuku Masih ya? 1 M-an, Pak. Malah 1 M, mobilnya jadi Corbuzier itu malah 2 atau 3 M ya, mobil listrik ya. Jadi teknologinya itu masih, istilahnya masih belum terjangkau, apalagi untuk Indonesia. Motor listrik juga sudah ada, tapi harganya juga masih 2-3 kali lipat dari motor biasa. Ya, tetap enak tuku motor biasa. Nah, orang mikir kan gitu ya. Nah, Ya. ya jadi Kan dari dulu ada sepeda listrik. oh ya, sepeda listrik ada, tapi kalau sepeda kan nggak makan BBM.
Sepeda listrik kan Jadi cuma ngandelin iya, mergo males kudune kan mancal, malah dadi konsumsi listrik. Adik. Jadi gitu ya. Mungkin ada yang perlu Ya. disampaikan lagi? Ya, Pak. Kalau nggak ada, nanti Enggak, Pak. tolong untuk evaluasi kamu kerjakan di link ini ya. Nanti saya share juga di grup. Jadi kerjakan lewat HP-mu di link ini gg.gg/soal-sole-semakda ya. Nanti saya share ke grup aja ya. Ya, Pak. Nah, nanti saya share ke grup dan ini adalah usaha kita untuk terus belajar. Nanti semoga kita cepat ketemu lagi di sekolahan ya. Lah, aku kangen loh lah. Terus sebelum selesai, saya pengen kamu nanti yel-yel ya. Saya teriakkan, ini saya kasih tahu. Saya teriakkan rumah belajar di mana saja, kapan saja, sama siapa saja. Terus rumah belajar kamu teriak yes gitu ya, angkat tangan ya. Jawab. Siap? Lupa. Papang sebentar. Oke, rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Rumah belajar? Yes. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Semoga sehat-sehat dan sampai ketemu di sekolahan. Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.